Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Miss bagaimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Sejahtera, sentosa. Bagaimana istri, keluarga di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Bayu ya, kita akan lakukan coaching hari ini. Kita punya waktu sekitar 15 menit mengeksplor semuanya terkait dengan ini Pak, observasi terkait dengan supervisi yang akan kita lakukan ya. Jadi menurut jadwal di sini itu kita supervisi itu minggu depan ya. Minggu depan. Minggu depan di kelas Kelas 11. kelas 11 jurusan apa Pak Boy? Sedang busana. Busana ya, busana ya. Jadi kita akan melakukan supervisi nanti di kelas 11 jurusan busana ya. Iya. Di pagi hari ya. Pagi hari. Baiklah. Nah, untuk kita punya waktu coaching 15 menit ini kita mengeksplor ya apa yang akan sama-sama kita bangun dalam supervisi itu. Yang pertama yang ingin saya ketahui apa yang sudah disiapkan kembali. Seperti biasa administrasi rencana pembelajarannya. Keren. Terus tujuan pembelajaran yang sudah tercantum di rencana pelaksanaannya. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, karena saya materinya terkait yang kelas 11 itu teks prosedur, sehingga untuk materi kali ini pertama mengidentifikasi struktur dan kebahasan dalam teks prosedur. Saya mengajar di busana, saya kaitkan prosedurnya kaitannya dengan produk nanti yang di busana tersebut. Jadi semuanya harus relevan. Iya, dengan kompetensi keahliannya. Nah, itu apa yang sudah dididik nih antara itu ya apa materi prosedur teks dengan jurusan busana itu menarik, ada sesuatu yang khusus. Contohnya gini, karena memang prosedur itu membuat sesuatu, langkah-langkah membuat sesuatu, sehingga apalagi di busana itu kan ada produk yang dibuat, sehingga mereka merepresentasikan dengan menyusun prosedur bagaimana misalkan kemarin saya konfirmasi bahwa di jurusan busana sedang membuat mereka menyusun bagaimana langkah-langkah membuat tote tersebut. Jadi sangat-sangat meaningful ya dengan kondisi mereka. Nah, sejauh ini sebenarnya keadaan anak-anak yang kelas 11 busana bagaimana Pak Bayu khusus di pembelajaran Ya. bahasa Indonesia nih? Karena memang kalau bicara bahasa Indonesia saja mungkin anak-anak kurang tertarik, sehingga mereka kan belajar di sana, saya kaitkan dengan kompetensi keahliannya, terutama mereka sedang praktik membuat tote bag, ya saya minta buatkan prosedurnya apa yang telah kamu buat, sehingga ada antusias, dan memang dari situ apa yang sudah mereka praktikan dengan teksnya jadi lebih mudah. Keren. Nah, bisa digambarkan nggak sedikit dari awal pembelajaran nanti ada rencana apa gitu, ada teknik apa yang dipakai gitu. Bisa digambarkan sedikit aja dulu biar saya juga menarik ini kayaknya gitu. Sebenarnya kan diberikan dulu pemahaman terkait dengan prosedur, mereka diberikan contoh semacam dari video, tutorial semacam itu, kemudian dari naskah-naskah atau teks prosedur itu sendiri. Setelah mereka melihat itu, memahami, kemudian mereka mendiskusikan terkait dengan struktur dalam prosedur itu apa saja, kerjasama, mendiskusikan strukturnya dalam teks prosedur tersebut, sehingga baru melanjutkan ke proses pembelajaran. Ini kan pasti bukan pertama kali ya Iya. Pak Bayu, saya yakin semuanya sudah sering dilakukan, sudah banyak dikembangkan dari kelas ke kelas gitu. Kalau boleh diceritakan kalau misalnya saya range nih, dari angka 1 sampai 100, posisi anak-anak di 11 busana ini ada di mana untuk pembelajaran bersama Pak Bayu? Ya, kalau misalkan di rank seperti itu, ya dari antusiasme anak-anak, terutama dari saya kaitkan dengan kompetensi kalian, mereka makin tertarik gitu, karena memang tidak jenuh gitu kalau misalkan hanya membahas satu proses saja, mungkin akan sehingga ini itu ada kisaran 7 sampai 9 lah. 7 sampai 9, oke 1 sampai 10 lah range saya. Ya. Berarti 7 sampai 9. Berarti kan ada target tuh, Pak Bayu pasti ingin terus Iya. mengejar itu. Nah, itu sudah sesuai dengan ekspektasi Pak Bayu belum? Yang 7 sampai 9? Intinya sih berusaha bisa, cuma kan kemampuan anak kan berbeda, sehingga ada yang dianggap 7 harus targetnya harus lebih naik lagi. Ada situasi ideal gitu Iya. ya. Nah, situasi idealnya itu harusnya
Kak Bayu teh kan itu range-nya 7 sampai 7 gitu kan, 7 sampai 9. Idealnya itu kan berarti 10 gitu ya. 10 Iya, gitu. Nah, berarti kan ada area yang harus dikembangkan nih. Nah, idealnya itu kan menurut Kak Bayu teh bagaimana? Jika anak bagaimana gitu? Ekspektasi Kak Bayu gitu terhadap anak. Dari emosi anak-anak, Emosi. ya karena kan kembali ke ini ya, karena Karakter karakter itu kadang mempengaruhi dari sisi pembelajaran. Kalau anak emosinya kurang, ini kadang pembelajaran juga menurun. Sehingga ya salah satunya dengan strategi kadang bekerja kelompok biar teman-temannya juga mengingatkan saat kalau ada temannya sedang emosinya sedang turun. Nah itu berarti kita sudah dapat nih Pak Bayu area yang dikembangkannya nih. Saya ambil kata kuncinya emosi nih. Berarti ya keterampilan sosial emosionalnya ada di masalah manajemen diri gitu ya. Ya. Nah kalau di KSP itu. Nah saya sudah dapat nih berarti dari soroti. Berarti dan diferensiasi ini yang paling dipakai menonjol dalam RPP ini berarti Diferensiasinya ya konten isi. konten. Iya konten, karena tadi saya sampaikan materi 2 contoh dari video dan teks itu yang visual dan audio visual itu. Jadi prosesnya Lebih ke proses. ada diferensiasi apa saja tuh? Anak, kesiapan belajarnya yang maksimal gitu mungkin sudah itu ada di kelompok itu. Ya, untuk pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan diajarkan terkait dengan pembelajaran konten. Anak-anak ada yang menguasai audio dan juga visual, sehingga saya sambungkan contoh yang berbentuk video dan juga berbentuk teks dari materi prosedur tersebut. Selain itu juga dari konten yang saya sajikan juga terkait dengan diferensiasi penilaian, karena setiap anak juga ada yang mampu mempresentasikan hasilnya dan juga ada yang berbentuk tertulis, itu diantaranya. Kemudian selain dari itu juga saya mengembangkan presentasi terkait dengan hasil atau produknya, karena kan ada yang memang langsung berbentuk video yang dibuat seperti yang tadi dicontohkan, kan anak begitu apa yang sudah pasti meniru seperti itu, dan ada juga yang memang berbentuk teks sesuai dengan kemampuan anak. Saja bisa saya balik. Jadi diferensiasinya sudah masuk gitu ya, ada diferensiasi konten, proses, Penilaian. termasuk juga ya penilaian, kemudian di produk akhir juga. Iya. Karena potensi anak Iya, berbeda. yang berbeda. Loh ya, anak yang memang potensinya di audiovisual gitu ya, atau dia memang pandai berbicara Iya. gitu ya, berarti kan bisa membuat video. Kalau yang misalnya si anak itu bagus di menulis itu, Ya, apa berarti nanti produknya? naskah teks Oh, berupa naskah teks. langkah-langkah secara Keren kembali lihat. Kemudian tadi yang KSE-nya juga sudah dieksekusi bagi emosional siswa Iya. gitu ya, dibangun game-game. Saya kira itu sudah sangat sempurna. Kalau nggak sumber apakah semuanya? untuk sumber memang tidak dibatasi. Kita kan juga kan menggunakan internet, mereka mencari sendiri, silakan referensinya dari mana, tidak dibatasi sumbernya harus dari mana, ya, sesuai dengan materi yang dipelajari. Di akhir pembelajaran biasanya anak suka refleksi. Ada ya. Setelah selesai itu mereka mengembangkan menyampaikan apa yang sudah dibuat, terus pasti ada refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini seperti apa yang sudah mereka dapatkan, dan apa yang menarik buat mereka, dan apa yang memang kurang disukai dari terkait dengan pembelajaran hari ini. Itu paling refleksinya yang dilakukan. Biasanya kalau setelah refleksi dengan anak-anak nanti berikutnya Kita tindak lanjuti ya, agar hal-hal yang tidak disukai anak-anak dimodifikasi biar mereka juga ada perubahan. baiklah Pak Bayu, semuanya sudah tergambar hari ini di Observasi. Tinggal bagaimana nanti kita bersama-sama berkegiatan di kegiatan supervisi. Iya. Kegiatan supervisi itu kegiatan untuk pengembangan bersama gitu Iya, ya. iya. Gitu. Jadi kita bersama-sama mengembangkan itu, melihat area pengembangan itu ke arah yang benar. Iya, sudah ada di langkah-langkahnya. Keren Pak Bayu, kita sudah tahu tujuannya, kita sudah tahu strategi pembelajaran,
Iya. Nah itu berarti akan siap dilakukan dimulai di pembelajaran besok minggu depan itu. Iya, sesuai dengan materi ini. Jadi semuanya sudah tergambarkan gitu ya, perangkat pembelajarannya sudah ada, Iya. pembelajaran diferensiasi dan KSE sudah muncul gitu ya, sudah ada strategi Iya. dan area pengembangan, sudah dapat nih area pengembangannya Iya. apa yang akan dibangun terus-terusan sama siswa gitu, sama kemarin tinggal nanti kita bersama-sama Ya, tinggal pelaksana aja. bervisi. Sampai jumpa minggu depan di kelas Siap. bersama anak-anak lancar semuanya ya. Amin. Bayu ya. Terima kasih Siap, Bro Bayu. siap. Sampai Ya, jumpa sama-sama. nanti ya.